Singapura mungkin tak lebih luas dari Jakarta, namun harus diakui negara kecil ini memang hebat. Bahkan Indonesia harus mengakui jika di beberapa sektor jauh ketinggalan dari negara ini, terutama soal pendidikan dan juga kesehatannya. Tak hanya itu, meskipun kecil, Singapura juga mampu memberikan daya tarik wisata bagi para pelancong dunia dengan tempat pariwisata dan suasana kota metropolitan yang maju dan bersih. Bahkan mayoritas dari kita mungkin bercita-cita bisa mengunjungi atau tinggal di Singapura suatu saat nanti kan? Di balik megahnya Singapura yang terus disanjung dunia, kali ini kita akan membahas sisi gelap kehidupan di Singapura. Benarkah hidup di Singapura jauh lebih enak dibanding di Indonesia? Apa yang tidak boleh dilakukan di Singapura? Bagaimana kehidupan suku asli Melayu Singapura di tengah banyaknya para pendatang dari negara lain yang hidup di sana? Kembali lagi di Fakta Menarik Channel yang bisa bikin kamu banyak tahu tentang dunia. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini. Singapura merupakan negara yang didirikan oleh Lee Kuan Yew. Singapura bisa berjaya karena sistem pengelolaan negaranya dijalankan dengan sempurna. Hukum dan aturan ditegakkan dengan baik. Setiap pelanggaran atas peraturan yang berlaku dikenakan denda yang berat. Itulah alasan Singapura menjadi negara maju yang menjadi incaran para pekerja, investor asing, mahasiswa, bahkan para pelancong dunia. Tetapi benarkah hidup di Singapura benar-benar indah seperti yang banyak orang bayangkan? Berikut kita bahas daftar sisi gelap kehidupan di Singapura yang belum banyak orang tahu. Inilah daftarnya. Yang pertama, gaji dan biaya hidup yang besar. Buat kalian yang baru lulus kuliah, mungkin sebagian dari kalian ingin bekerja di luar negeri. Ya, memang bekerja di luar negeri pasti akan mendapatkan gaji yang tinggi, apalagi di Singapura. Dari keseluruhan negara ASEAN, Singapura termasuk negara dengan gaji tertinggi, yaitu mencapai $4.585 atau sekitar 71,52 juta rupiah. Tingkat upah di Singapura relatif tinggi, namun hal ini sejalan dengan biaya makan dan tempat tinggal yang mahal. Biaya sewa apartemen di Singapura mencapai 13,6 juta sampai 20,4 juta setiap bulannya. Dengan harga sewa dan biaya hidup yang mahal di negara ini, baru-baru ini banyak berita yang beredar jika para pekerja imigran yang sudah bekerja lama di Singapura memilih untuk meninggalkan Singapura dan pulang ke negara asalnya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup di sana. Selain itu, kebijakan pemerintah ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga barang dan jasa di sana. Infrastruktur yang baik dan kualitas tinggal yang tinggi juga menjadi faktor penentu biaya hidup yang tinggi di negara ini. Yang kedua, sangat sulit mempunyai mobil dan rumah. Di Singapura, memiliki mobil sangat-sangat sulit. Kita harus benar-benar memiliki banyak uang jika ingin membelinya. Alasan pertama, karena mobil di sana harganya sangat tinggi. Karena pemerintah Singapura mengenakan pajak bea cukai sekitar 20% pada kendaraan bermotor. Kemudian, kendaraan di negara ini hanya berlaku sampai 10 tahun. Belum lagi pajak tahunannya yang sangat mahal dan biaya tambahan lainnya. Dan harga BBM yang bikin kantong kering. Karena jenis bensin RON 95 di Singapura harganya mencapai Rp30.000 per liternya. Berdasarkan laporan Home Attainability Index Asia Pacific Center for Housing, harga rata-rata rumah di Singapura mencapai $1,2 juta atau setara dengan 17,9 miliar rupiah. Di negeri ini, kepemilikan rumah diatur setiap 99 tahun. Hak pakai atas satu rumah dibatasi dalam kurun waktu tersebut. Setelah digunakan selama 99 tahun, rumah itu dikembalikan kepada negara. Inilah alasan mengapa banyak warga Singapura tidak memiliki rumah dan mobil.
Yang ketiga, peraturan yang ketat dan denda bagi yang melanggar. Liburan di Singapura memang sangat mengasyikan. Namun tentu saja kamu wajib tahu aturan di negara ini dan apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan di negara ini. Singapura termasuk salah satu negara yang cukup ketat dan banyak aturannya. Oleh karena itu, sebelum berlibur ke sana, kamu harus tahu apa aja yang tidak boleh dilakukan di Singapura. Misalnya meludah sembarangan, buang sampah, buang sisa permen karet, menyeberang di sembarang tempat, karena hal itu termasuk pelanggaran dan bisa dikenakan denda. Jika melanggar, dendanya bisa sangat mahal, mulai dari 3 juta hingga 100 juta rupiah. Jadi, kalau kalian mau berlibur ke sana, siap-siap hidup tertib ya. Yang keempat, Melayu Singapura yang terpinggirkan di negerinya sendiri. Saat ini total penduduk di Singapura berjumlah 5.980.352 jiwa. Negara ini terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Etnis terbesar di negara Singapura adalah etnis Tionghoa sebanyak 74,3%, etnis Melayu sebanyak 13,3%, etnis India berjumlah 9,1% dan sisanya etnis lain sebanyak 3,3%. Namun di tengah kemajuan Singapura, ternyata suku asli Singapura, yaitu etnis Melayu, beberapa dari mereka merasa asing di negaranya sendiri. Seorang reporter Indonesia kebetulan mewawancarai orang asli Melayu Singapura bernama Rauf. Ia bercerita bahwa kemajuan Singapura saat ini bukan orang Melayu yang menikmati. Katanya, sekarang Singapura buat kami seperti negara baru dan kami adalah orang asing. Kami tergeser dan tinggal di pinggir-pinggir kota, yang juga mengontrak rumah karena tak sanggup membeli rumah atau apartemen yang harganya sangat tinggi. Untuk itu, ia harus bekerja keras karena biaya hidup di sini sangat tinggi. Dulu Singapura kota yang sederhana, tapi kami jadi muslim yang lebih bebas dan bahagia. Rauf menuturkan, jangankan suara mengaji, suara azan tidak boleh berkumandang keras, kecuali di dalam masjid. Bahasa Melayu pun tidak lagi digunakan. Semua orang di Singapura banyak bicara Inggris dan bahasa Mandarin. Negeri kami sekarang ibarat diambil orang, kata Rauf, warga asli Melayu Singapura. Nah, itu aja sisi gelap kehidupan di Singapura. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini.